Ya, jadi mall ini memang kami membangun di mall yang pertama tentunya karena Kota Semarang semakin menarik gitu ya bagi para retailer gitu. Jadi kami membangun mall karena memang demand daripada retailer untuk membuka usaha di Semarang ini semakin hari semakin meningkat. Ya kita harapkan yang pertama tadi saya bilang menjadi pengungkit perekonomian khususnya di Kota Semarang. Sehingga kan nanti pasti orang nggak perlu harus ke Jakarta, harus kalau cari Marks and Spencer atau cari ini ada toko belian gitu ya. Sekalian dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Kita hitung 3, 2, 1. Ini Pak, mungkin bisa diterangkan Pak, apa aja yang ditawarkan fasilitas di sini dan mungkin bagaimana Pak? Ya, jadi mall ini memang kami membangun di mall yang pertama tentunya karena Kota Semarang semakin menarik gitu ya bagi para retailer gitu. Jadi kami membangun mall karena memang demand daripada retailer untuk membuka usaha di Semarang ini semakin hari semakin meningkat. Jadi saya kira ini menjadi satu hal yang positif. Nah, Depak Semarang akan membawa banyak merek-merek baru yang belum ada di Semarang bahkan di Jawa Tengah. Jadi ini akan saya kira tadi Wali Kota sudah sampaikan akan semakin melengkapi Kota Semarang. Jadi saya kira ini menjadi satu hal yang akan membanggakan buat Kota Semarang juga sekaligus untuk melayani masyarakat Kota Semarang. Jadi tidak perlu lagi jauh-jauh belanja dari luar Kota Semarang, cukup di sini. Nah, Depak Semarang ini dibangun bukan untuk menyaingi mall yang sudah ada, tapi justru melengkapi. Oleh karenanya nanti banyak merek-merek baru yang akan masuk yang belum ada sebelumnya di Kota Semarang. Jadi mudah-mudahan sebelum Lebaran akan semakin banyak lagi yang akan buka, dan saya kira ini momentum yang sangat baik khususnya di menyambut tahun 2023 ini. Karena kami percaya meskipun negara di dunia lagi krisis global, tetapi saya kira Indonesia cukup kuat fundamentalnya secara perekonomian. Salah satunya adalah dengan mendorong perdagangan dalam negeri. Kalau kita bicara perdagangan dalam negeri, tentunya salah satunya adalah sektor retail, gitu ya, sektor retail, sektor pusat perbelanjaan. Jadi saya kira ini juga sekaligus selain mendorong Kota Semarang, tapi juga sekaligus kita memperkuat perekonomian Indonesia di tahun 2023 ini yang tentunya juga Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa optimis tapi tetap harus hati-hati. Jadi saya kira ini menjadi satu langkah bagi kami untuk ikut berkontribusi terhadap perekonomian Kota Semarang dan juga Indonesia. Tentunya alhamdulillah Depak ini kan memang sudah lama ya, groundbreakingnya 2019. Yang tentu waktu itu kan diperkirakan 1 atau 2 tahun ini sudah buka, tapi ya karena pada saat setelah tahun 2019 kemudian kan tahun 2020 kan ada COVID. Kemudian pasti berproses, nanti disampaikan oleh Mbak Teguh selaku dirut Depak ini kan menyampaikan walaupun COVID tapi tetap membangun. Tapi memang nyatanya betul karena memang proses namanya membangun mall itu kan tidak mudah. Pasti menyesuaikan dari tena-tena. Ini contoh nih kayak Marks and Spencer, nanti Matahari dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini bisa diresmikan, bisa dibuka, dan kami senang karena Depak ini walaupun mungkin ada banyak brand dari luar,
pasti orang nggak perlu harus ke Jakarta, harus kalau cari Marks and Spencer atau cari ini ada toko belian gitu ya, atau toko-toko yang lainnya. Jadi ini sehingga perputaran uang ini ada di Kota Semarang. Kemudian yang kedua adalah menambah PAD untuk Kota Semarang. Apa itu? Ya pasti pajak restoran, pajak yang lainnya. Dan yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah sampaikan ada 120 tenan. Kalau satu tenan atau matahari lah, berapa orang tadi lihat kan merah-merah semuanya. Sehingga ini menjadi salah satu daya ungkit untuk di Kota Semarang. Kemudian yang kedua pastinya menjadi tujuan, namanya ini destinasi belanja gitu ya, sehingga orang-orang yang biasanya belanjanya di Jakarta atau di luar Semarang ini mereka akan kembali lagi belanja di Kota Semarang, karena tadi saya disampaikan oleh Mas Denny kemudian Pak Alfon bahwa banyak sebenarnya brand-brand ini yang mau invest di Kota Semarang. Dan ini sekarang adalah bagaimana pemerintah Kota Semarang, bagaimana masyarakat untuk bisa mengakomodir investor-investor itu masuk ke Kota Semarang. Ya caranya ini dengan melayani, dengan memberikan kemudahan investasi, perizinan yang tentu mereka akan menjadi senang sehingga kita tidak akan kalah dengan kota-kota besar lain. Bu, ini kan Semarang banyak mall, Bu, pertumbuhan. Ini bagaimana, Bu, cara pemerintah Kota Semarang menghidupkan mereka agar ya mungkin tetap ramai gitu kan, tidak hanya. Ya tentunya kan banyak berkolaborasi, banyak mall-mall ini kan juga memberikan peluang kepada pelaku-pelaku lokal atau usaha ini yang berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di mall-mall tersebut. Kemudian kalau saya melihat antar mall ini berbeda segmennya, berbeda juga brand-brandnya ya, produk-produknya, sehingga ini tidak menjadi pesaing tetapi menjadi penyeimbang gitu ya. Jadi mall yang sudah ada tetap bisa berjalan, mall